antara kita, pasti ada yang memiliki kebiasaan menggigit kuku. Entah karena iseng di saat bosan, atau sebuah bentuk ekspresi saat mengalami kecemasan. Bagi banyak orang, perilaku ini terlihat wajar dan biasa saja. Sepele. Namun, hal yang kamu anggap sepele ini dapat berujung pada malapetaka. Jika dibiasakan, perilaku ini akan merusak tampilan kuku. Mungkin kamu tidak begitu khawatir, karena kuku yang kamu gigiti cuma akan kelihatan tidak bagus. Gak ada hal-hal yang aneh. Namun, ini akan menjadi mengkhawatirkan jika tiba-tiba keesokan harinya muncul bintik hijau pada ujung jari. Kemudian berkembang dan berubah warna menjadi seperti memar kemerahan, disertai bengkak dan terasa nyeri jika disentuh. Bahkan hingga jari menjadi sulit digerakkan. Jika kondisi ini dibiarkan, maka akan menjadi parah. Kemudian muncul gejala lain yang terasa menjalar ke seluruh tubuh. Mirip dengan gejala flu. Badan terasa tidak enak dan suhu tubuh naik drastis. Tanpa tindakan medis, keadaan ini dapat berujung pada kematian. Itulah yang terjadi pada Lauren Nichols pada tahun 2020. Lauren adalah seorang mahasiswi berusia 18 tahun yang berasal dari Texas, Amerika Serikat. Suatu hari di musim dingin, Lauren terbangun dari tidurnya dan melihat sesuatu yang aneh di jarinya. Ada bintik hijau kecil tepat di pangkal kukunya. Kemudian terdapat memar merah seperti bengkak di daerah batas kuku dan kulit. Banyak orang yang menganggap kalau kelainan tersebut bukanlah sesuatu yang serius. Namun tidak dengan Lauren. Ia penasaran dengan keanehan di jarinya dan memutuskan pergi ke dokter keesokan harinya, sekedar mencari jawaban atas rasa penasarannya. Paronychia, begitu kata dokter. Infeksi yang terjadi karena kebiasaan buruk Lauren yang suka menggigit kukunya. Dokter lalu memberikan resep antibiotik untuk meredakan infeksinya. Masih di hari yang sama, dari rumah sakit, Lauren langsung berangkat kuliah. Lauren telah minum antibiotik dan berasumsi kalau infeksi di tangannya akan segera mereda. Namun kenyataan berkata lain. Jari Lauren semakin memerah dan bengkaknya menjadi semakin besar, serta terasa nyeri saat digerakkan. Lauren menduga kalau obat antibiotiknya tidak mempan dan ingin mencoba mencari cara lain untuk meredakan sakitnya. Lauren adalah seorang yang memiliki rasa penasaran yang tinggi. Penjelasan dari dokter sebelumnya tidak begitu memuaskan. Lauren segera buka laptop dan mencoba mencari informasi di internet tentang gejala yang sedang dialaminya. Dengan menggunakan kata kunci paronychia, Lauren menemukan banyak informasi yang kebanyakan datang dari situs berbagi video YouTube. Di sana, Lauren menemukan beberapa video dan segera menontonnya satu persatu. Setelah menonton, bukannya merasa lebih tenang, Lauren malah menjadi panik. Keesokan harinya, ia kembali ke dokter yang sama untuk sekali lagi memeriksakan jarinya. Melihat kondisi jari Lauren, dokter segera menganjurkan operasi, karena kondisi jarinya akan semakin parah jika ditunda. Tanpa pikir panjang, Lauren pun menyetujui tindakan operasi tersebut. Berkat video di YouTube, Lauren paham akibat dari menunda penanganan penyakitnya. Tak lama kemudian, Lauren menjalani operasi. Bukan operasi amputasi jari, hanya operasi ringan untuk menghilangkan infeksinya. Dokter mengatakan kalau Lauren datang pada waktu yang tepat, sehingga infeksi tidak menjalar dan terjadi risiko besar yang mungkin saja mengakibatkan jarinya harus diamputasi. Setelah operasi, dokter memerintahkan Lauren untuk berhenti menggigit kuku lagi, atau penyakit yang sama akan datang kembali. Lauren mengatakan, tanpa disuruh pun, ia sudah kapok dengan kebiasaan buruknya. Lauren juga sangat bersyukur, karena setelah operasi, kondisi jarinya menjadi lebih baik, dan yang terpenting, terhindar dari amputasi. Lauren menceritakan pengalaman buruknya di sosial media TikTok dan memperingatkan kepada teman-temannya tentang bahaya menggigit kuku. Sebulan sebelumnya, hal yang serupa terjadi di Skotlandia. Kejadian tersebut dialami oleh seorang pria 48 tahun bernama Stephen McDonald. Sama seperti Lauren, Stephen memiliki kebiasaan buruk suka menggigiti kukunya. Parahnya, kebiasaan buruk itu ia lakukan sejak kecil. Pada suatu hari,
Stephen dilarikan ke rumah sakit setelah beberapa hari menahan nyeri pada jari telunjuknya. Jari telunjuknya membengkak yang juga telah berubah warna menjadi hijau kekuningan. Saat pertama kali datang, kondisi jari Stephen tidak terlalu parah. Hanya perlu mengempeskan bagian yang bengkak saja. Dokter memberinya resep obat magnesium sulfat sebagai pertolongan pertama. Magnesium sulfat berfungsi meredakan nyeri dan mengurangi pembengkakan atau area yang meradang. Saat menebus obat, apoteker berpesan pada Stephen, jika tidak mengalami perubahan pada jarinya, ia harus segera kembali ke rumah sakit untuk mengikuti penanganan selanjutnya. Setelah 4 hari, kondisi jari Stephen tidak juga membaik. Jarinya masih bengkak, malah ditambah ruam yang muncul di jari-jarinya, yang juga telah menjalar ke atas lengan. Melihat itu, Karen, tunangan Stephen, tidak tega. Ia berinisiatif membawa tunangannya ke rumah sakit di Skotlandia. Hasil diagnosis dokter mengatakan Stephen menderita paronychia parah yang telah menginfeksi kulit di sekitar kukunya. Dokter segera menyarankan Stephen untuk mengambil tindakan operasi darurat demi menyelamatkan hidupnya. Stephen setuju. Ia tak ingin penyakitnya bertambah parah. Tapi, apa itu paronychia? Apa yang menjadi pemicunya? Secara medis, paronychia adalah infeksi yang terjadi pada kulit di sekitar kuku jari-jari tangan dan kaki. Jaringan sekitar kuku yang terinfeksi akan membengkak, melunak saat disentuh, meradang, dan terasa sakit. Penyakit kuku ini dapat terjadi akibat adanya infeksi, jamur, bakteri, atau virus tertentu. Selain itu, risiko infeksi akan lebih tinggi bila terdapat luka atau trauma yang datang dari aktivitas seperti menggigit kuku, mengutak-atik, atau mencongkel kuku. Pada beberapa kasus, paronychia bisa disebabkan oleh kuku yang tumbuh ke dalam daging, atau efek samping dari pemakaian kuku palsu, pemakaian cat kuku, sabun cuci piring, atau terpapar bahan kimia lainnya. Karena kuku yang tumbuh ke dalam daging biasa disebut cantengan, kebanyakan orang mengira cantengan dan paronychia adalah kondisi yang sama. Tapi sesungguhnya mereka berbeda. Cantengan adalah kondisi ketika sisi kuku tumbuh ke dalam daging di sekitar kuku, mengakibatkan area sekitar kuku yang bermasalah menjadi nyeri, membengkak, dan kemerahan. Sedangkan paronychia adalah infeksi kulit yang berkembang di sekitar kuku. Penyebabnya adalah bakteri atau jamur yang ada di bawah kulit. Ada 2 jenis paronychia, yaitu paronychia akut dan kronis. Dan yang terjadi pada Lauren dan Stephen adalah paronychia akut, karena disebabkan oleh infeksi dan dapat sembuh dengan cepat melalui perawatan. Kasus akut paling sering terjadi hanya pada 1 jari saja. Sedangkan paronychia kronis adalah kondisi di mana beberapa kuku mengalami infeksi yang sama. Gejala paronychia dapat diperhatikan di tempat pertemuan kuku dan kulit, di dekat kutikula dan lipatan kuku. Gejala awal meliputi nyeri dan bengkak di sekitar kuku, kulit yang menjadi merah dan hangat saat disentuh, terkadang disertai cairan yang muncul di bawah kulit. Cairan tersebut akan menumpuk dan membentuk abses. Abses adalah kantong berisi kumpulan nanah yang terbentuk akibat infeksi bakteri. Penanganan umum pada paronychia adalah antibiotik dan drainase. Drainase adalah proses pengeluaran nanah yang terkumpul di bawah kulit. Jika tidak diobati, infeksi akan masuk lebih dalam, hingga ke jari tangan atau kaki. Dan ini akan menyebabkan infeksi yang lebih serius lagi. Salah satu jalan keluarnya adalah amputasi. Satu kasus infeksi yang serius terjadi di Inggris, yang dialami oleh Luke Hanuman, seorang operator gudang berusia 28 tahun. Sama seperti Lauren dan Stephen, Luke juga memiliki kebiasaan menggigit kuku. Pada awal gejala, Luke sempat merasakan nyeri di jarinya, namun ia menyepelekannya. Tak lama kemudian, Luke merasa nggak enak badan dan berkeringat dingin, menggigil, tapi badan terasa panas, seperti sedang demam. Karena merasa tidak fokus untuk bekerja, Luke izin tidak masuk kerja untuk beristirahat. Luke juga sempat memberitahu ibunya bahwa ia sedang sakit. Keesokan harinya, Luke masih belum siap bekerja. Kondisi badannya masih belum membaik. Luke masih lemas.
Merasa kasihan pada anaknya, Ibu Luke datang untuk melihat keadaan anaknya. Saat ibunya datang, keadaan Luke sangat tidak karuan. Badannya panas tinggi dan jarinya masih membengkak. Ibu Luke langsung menelpon bantuan medis dan menjelaskan kondisi anaknya kepada tenaga medis. Dari informasi yang diterima, tenaga medis menyimpulkan bahwa ada infeksi di jarinya Luke. Luke harus lekas dibawa ke rumah sakit. Ibu Luke segera bergegas mengajak Luke ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, Luke langsung mendapatkan penanganan medis. Dokter yang memeriksa Luke mendiagnosis bahwa Luke terkena sepsis yang berpotensi mematikan. Menurut dokter, Luke memiliki gurat merah di sekujur tubuhnya. Gurat yang disertai suhu tubuh yang tinggi adalah tanda umum kalau infeksi telah menyebar. Luke akhirnya harus dirawat selama 4 hari dan dikontrol perkembangannya selama 24 jam. Dokter mengatakan bahwa Luke sangat beruntung karena keputusan cepat ibunya. Jika telat ditangani, nyawanya akan dipertaruhkan. Sementara, John Gardner tidak seberuntung Luke. John yang berusia 40 tahun adalah seorang wasit sepak bola amatir. John suka menggigiti kukunya hingga berdarah. Kebiasaan ini semakin memburuk dalam beberapa tahun terakhir, karena John menderita depresi dan selalu merasa cemas. Kuku pada jari tangan John tidak pernah dalam kondisi yang baik. Selalu ada pendarahan meskipun sedikit. Selain itu, John juga mengidap diabetes, sehingga daya penyembuhan tubuhnya sedikit terhambat. Suatu hari, jari John mengalami infeksi. Infeksi tersebut sudah terlalu serius saat John datang ke rumah sakit. Dokter pada waktu itu menganjurkan untuk mengamputasi ujung jarinya agar infeksinya tidak menyebar. John menyetujui. Namun, setelah 2 minggu menjalani perawatan, takdir berkata lain. John meninggal dunia karena komplikasi sepsis yang memicu serangan jantung. Sepsis adalah suatu keadaan di mana tubuh bereaksi hebat terhadap bakteri atau mikroorganisme lain. Jika tidak segera ditangani, sepsis dapat menyebabkan kegagalan fungsi organ tubuh yang dapat berujung kematian. Sepsis dapat terjadi akibat infeksi bakteri, virus, jamur, atau parasit di bagian tubuh manapun. Infeksi adalah gejala awal sepsis. Gejala lainnya adalah demam, hipotermia, menggigil, detak jantung meningkat, tekanan darah menurun, napas cepat atau sesak, diare, mual dan muntah, nyeri otot, linglung, hingga penurunan kesadaran. Menurut National Health Service, ada sekitar 123.000 kasus sepsis di Inggris setiap tahun, dan sekitar 37.000 orang meninggal dunia karena sepsis setiap tahunnya. Dari beberapa kejadian yang baru disebutkan, kita sepakat kalau hal yang sepele seperti menggigit kuku pun dapat menyebabkan resiko kematian. Untuk kamu yang suka gigit kuku, mungkin sebaiknya kamu mencari cara lain untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Untuk yang kukunya panjang, potonglah. Karena sebersih apapun kamu mencuci tangan, jika kuku kamu panjang, ada kemungkinan di balik kuku panjang tersebut ada mikroorganisme yang bersembunyi, yang akan masuk ke dalam tubuh kamu saat kamu lengah. Potonglah kuku secara rutin, minimal sebulan sekali. Dengan perawatan kuku secara rutin, mungkin niatan kamu untuk menggigit kuku akan hilang. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai ketemu di cerita yang lain.